Halo Sobat Praktikum Virtual, berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar atau berkenalan dengan yang namanya osiloskop. Apa itu osiloskop? Osiloskop adalah suatu instrumen atau peralatan yang kita gunakan untuk mengamati bentuk sinyal dalam domain waktu. Jadi nanti bila kita gambarkan salib sumbunya, sumbu X-nya itu adalah waktu, satuannya detik, dan sumbu Y-nya adalah tegangan, satuannya volt peak to peak. Dengan menggunakan osiloskop, selain kita bisa melihat bentuk sinyal, kita juga bisa menghitung berapa periode dari sinyal tersebut. Dengan bisa menghitung suatu periode, maka kita akan bisa menghitung berapa frekuensi dari sinyal tersebut. Selain itu, dengan osiloskop kita bisa menghitung berapa besar tegangan dari sinyal tersebut. Tapi yang perlu diingat, dengan menggunakan osiloskop, kita menghitungnya satuannya adalah volt peak to peak. Jadi, tegangan dari puncak menuju puncak. Bagaimana cara pengoperasiannya? Mari kita ikuti video berikut ini. Oke, sekarang kita akan menggunakan sebuah osiloskop merek Twintex dengan tipe TOS 2050. Di sini kita menggunakan sebuah osiloskop analog. Cirinya adalah kita menggunakan layar dengan tabung sinyal katoda. Kalau menggunakan osiloskop yang digital, maka layarnya sudah menggunakan layar LCD. Jadi ukurannya lebih ramping, serta fasilitasnya lebih bisa kita gunakan untuk hal-hal yang rumit. Di sini kita pengenalan dulu. Ini ada tombol power. Kalau kita nyalakan, kemudian di sini ada intensitas. Ini untuk mengatur seberapa jelas sinyal yang kita lihat di osiloskop. Kalau gini dia intensitasnya sangat cerah, kalau gini dia redup. Kita ukur seenak kita lihat. Kemudian di sini ada ada terminal untuk kalibrasi. Jadi ada beberapa macam osiloskop yang sebelum kita gunakan harus kita kalibrasi dulu. Kalibrasi adalah kita men-set supaya osiloskop itu outputnya benar-benar presisi seperti yang kita harapkan. Dan untuk saat ini kita anggap osiloskop ini sudah terkalibrasi. Kemudian ini ada tombol fokus. Ini untuk melihat sinyal yang tampak di layar. Misalnya kalau kurang fokus, bisa kita atur supaya dia fokus. Kemudian osiloskop ini ada dua channel, yaitu channel 1 dan channel 2. Terminalnya adalah pakai terminal BNC. Ini kita belajar yang pokok-pokok dulu saja. Nanti mungkin yang lain bisa kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian ini posisi untuk menampilkan layar sinyal pada layar digeser ke kiri atau ke kanan. Kemudian ini ada time per diff, yaitu untuk mengatur periode dari penampakan sinyal. Yang bawah ada dua yang sama, identik. Yang satu ini untuk channel 1 dan yang ini untuk channel 2. Isinya yang penting-penting saja, ini untuk mengatur posisi atas bawah, dan ini untuk mengatur tampilan layar, berapa volt per diff-nya. Di sini modenya bisa kita pakai nanti untuk lihat channel 1, channel 2, atau dua-duanya, channel 1 dan channel 2, atau penjumlahan dari channel 1 dan channel 2. Kemudian ini tombol
untuk kopling, yaitu bisa untuk AC, ini ground, ini DC. Saat kita menggunakan DC, berarti kita nanti mengamatinya adalah sinyal yang mengandung sinyal DC, misalnya sinyal AC plus DC. Kalau tombolnya ke AC, maka kita mengamatinya adalah sinyal AC murni. Kemudian kalau ke ground, maka yang tampak di layar adalah garis lurus. Dan ini untuk kita gunakan men-set biar salib sumbu ini pas di tengah-tengah. Bisa kita atur atas bawah atau kiri kanan. Jadi ini kita set pas di tengah gini. Kemudian layar di osiloskop ini terbagi menjadi beberapa kotak atau divisi. Dan tiap kotak nanti mewakili, atas bawah ini mewakili tegangan, sedangkan kiri kanan mewakili periode. Dan untuk tombol source atau sumber, nanti kita pilih bisa channel 1, channel 2, atau line atau eksternal. Misalnya nanti kalau kita pakai channel 1, maka kita pilih sumbernya dari channel 1. Oke, sekarang kita mulai mengamati sebuah sinyal. Sebelum mengamati sebuah sinyal, ada baiknya kita mengetahui kabel yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan kabel BNC ke BNC semacam ini, maka redamannya kita hitung 1. Tetapi kalau kita menggunakan sebuah probe dari osiloskop ini, redamannya bisa kita pilih. Kalau di sini bisa 1 kali atau 10 kali. Untuk sementara ini nanti kita memakai probe BNC. Kita hubungkan ke sumber sinyal. Kita menggunakan sebuah function generator, maka koplingnya ini kita atur ke AC karena sumbernya sinyal sinus murni. Nah, tampak pada layar. Kalau kurang jelas, kita bisa naikkan intensitas dari layar. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa hitung berapa frekuensi dari sinyal ini. Caranya sebelum kita menghitung frekuensi, kita menghitung periodenya. Karena kita ketahui bahwa periode adalah 1 per frekuensi. Bagaimana cara menghitung frekuensinya? Kita lihat jarak antara 2 gunung atau 2 lembah dari sinyal ini. Secara mudahnya seperti itu. Misalnya kita geser, berapa jarak 2 gunungnya? Seperti ini. Kita lihat jarak antara puncak ini adalah 2 divisi atau 2 kotak. Menghitung periode adalah jumlah kotaknya dikalikan dengan temper diff-nya. Sini. Kalau di sini kita amati tadi jumlah kotaknya adalah 2, kemudian temper diff ini menunjukkan angka 0,5 milisecond, maka jarak 2 puncak ini adalah 2 dikali 0,5 milisecond atau sama dengan 1 milisecond atau 1 kali 10 pangkat minus 3 second. Sehingga frekuensinya kalau kita 1 per periode, maka frekuensinya adalah sekitar 1 kali 10 pangkat 3 Hz. Atau bisa juga kita sebut 1 kHz. Begitu cara mudah untuk menghitung frekuensi dengan menggunakan osiloskop. Kemudian berapa tegangan dari sinyal yang kita inputkan?
kita lihat tingginya. Tingginya berapa divisi atau berapa kotak. Kemudian kita kalikan dengan volt per div, dan kita kalikan dengan redaman kabel yang kita gunakan. Tadi perlu kita ingat, kita menggunakan kabel BNC yang redamannya senilai 1, maka langsung saja tinggi sinyal dikalikan volt per div. Kalau kita lihat ini tinggi sinyalnya adalah 2 kotak, kemudian volt per div-nya adalah 0,5 volt, maka langsung saja kita kalikan 2 kali 0,5, atau nilainya sekitar adalah 1 volt peak to peak, yaitu puncak ke puncak. Kalau kita lihat dari sumbernya, sudah sesuai, frekuensi 1 kHz, tegangannya adalah 1 volt peak to peak. Sehingga apa yang kita amati dari sinyal di osiloskop ini adalah sesuai dengan apa yang kita inputkan, yaitu frekuensinya 1 kHz, tegangannya sebesar 1 volt peak to peak. Demikian juga kalau kita ingin mengamati sinyal-sinyal yang lain, misalnya sinyal kotak, segitiga, pulsa, ataupun sinyal noise. Bisa kita amati dengan menggunakan osiloskop. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada sobat-sobat semua. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya. Tetap semangat berlatih dan belajar.